Kita ngopi lagi teman-teman ya. Ah. Oke, jadi di video kali ini sebenarnya saya sedang mengguidance seseorang ya di Sumatera sana gitu ya untuk abang siapa kemarin namanya ya. Jadi problemnya itu CA272 terus PCP1 open circuit error ya. Intinya itu teman-teman. Cuma untuk abang ini saya pernah ngalamin hal yang sama bang kurang lebih ya. Nanti bisa di videonya bisa ditonton lah. Ya terima kasih ya abang sudah ikut membership gitu sehingga kita bisa call, video call dan lain sebagainya. Cuma gini bang, kalaupun abang membership saya dapat nomor telepon saya, bahkan mungkin datang ke rumah saya ya, datang gitu. Sebentar, ini kok kayaknya kurang ini ya. Terima kasih udah membership. Cuma gini, walaupun abang ikut membership dapat nomor telepon saya, atau bahkan datang ke rumah ya kita ngobrol tanpa data saya nggak bisa bantu bang. Sekali lagi tanpa data yang jelas saya tidak bisa bantu. Kalau hanya mengatakan ini bagus, ini udah diganti, ini ya saya nggak. Terus dari mana bang ya saya nggak tahu bang. Kalau cuma mengatakan bagus berarti nggak masalah dong alatnya, tapi error bang ya berarti masalahnya bukan di alat dong. Kalau bagus-bagus masalahnya jadi mekanik dong saya bilang ya. Baca. Tonton dulu teman-teman ya, semoga ini juga bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang mengalami problem, karena ini pasti kemana-mana arahnya. Sayang ya, harusnya yang hanya tidak mengeluarkan, bukan tidak mengeluarkan ya, cost-nya sangat ringan, bisa jadi berkali-kali lipat gitu ya. Apa namanya, karena spare part yang salah, komponen yang keliru, sehingga problem tetap barang dibeli-beli aja gitu ya. Sayang ya. Oke, hal yang sama saya pernah nanganin bang, ini kurang lebih sama dengan abang. Jadi tonton aja ya. Cuma ini saya lupa ini 2021 kayaknya ya, 2021. Unitnya sama di PC200 strip 10 M0CE Bang, dan terlihat nih errornya banyak ya di sini teman-teman ya. Ini HM-nya 8 ribuan lah. Oke, ceritanya waktu dulu saya nanganin adalah sebenarnya dari sales ASC ya, meminta untuk mencarikan part number engine controller ya. Jadi ASC itu meminta ke saya, "Bang, tolong carikan part number engine controller dong untuk C200 10 M0CE," katanya kan. Saya kasih part numbernya, terus katanya buat siapa bang? Ini buat customer ini katanya. Oh, emang problemnya apa? Wah nggak tahu dah. Problem coba telepon deh, coba dikoordinasikan dulu. Takutnya salah loh bang, dia udah order, udah mahal-mahal, udah nunggu dipasang, zong ya kan, masih tetap problem. Oh ya juga ya, ntar saya cari info dulu katanya. Nah, ternyata saya dikasih nomor operator sama nomor mekanik customer tersebut, dan saya diminta ya kita diskusi dulu lah ya. Dan datanya ini sebenarnya ini aneh juga ya, ya apa ya, kalau orang lain tuh aneh lu bang, dia kan yang order dia, yang salah kan dia kan, kenapa lu sewot ya. Beda lah, jalan ninja kita beda bang ya, jadi jangan disamakan lah. Gitu ya. Kayak informasi dari operator yang saya telepon ya itu muncul error kadang-kadang gitu ya. Sebentar saya kasih ini, kasih pen. Nah, muncul errornya tuh kadang-kadang muncul error saat operasi, unit low power dan temperatur naik. Ini informasi dari operator. Terus namun errornya muncul kadang-kadang. Nah, kadang muncul kadang enggak gitu ya. Terus saat ini errornya muncul saat on. Jadi saat kondisi problem itu on aja udah problem gitu. Kemudian saya koordinasi dengan mekanik, ternyata sudah ditangani oleh mekanik customer sendiri ya teman-teman. Dan informasinya ini, jadi selain CA272 ada juga error CA559. Kemudian supply pump dan EMP solenoid baru ditukar unit lain ya. Semua filter solar sudah diganti, additional filter main filter, radiator sudah dibersihkan, tangki solar sudah dibersihkan. Yang nomor 6 ya, nomor 6 dari nomor 1 2 3 4 sampai 5 dilakukan tetap problem gitu, tetap error ya teman-teman, tetap low power lah gitu. Setelah saya diskusi lagi, saya bilang gini, "Bang, mohon maaf nih. Kalau dari data abang yang disampaikan, menurut saya abang ganti controller pun, abang beli controller engine pun, controller ya." Ini salah nanti kemarin ada yang komplain ya,
controller gitu ya. Nggak akan, tetap akan problem kemungkinan besarnya 80% atau 90% controller baru tetap akan error ya. Akhirnya ya pihak ownernya lewat ASC minta kita untuk visit ya. Jadi saya visit bareng, sehari kemudian tuh besoknya saya visit dengan ASC ya, memastikan bahwa memang engine controllernya gitu yang kena atau bukan gitu ya teman-teman. Oke, nah ini adalah kondisi pada saat saya cek unit dulu ya teman-teman. Oke, perhatikan. Sebentar. Nah ini nih, ini kondisinya teman-teman, dan saya pun sebenarnya hampir tertipu ya teman-teman. Hati-hati, bukan tertipu, hampir terkecoh oleh unit ini gitu. Jadi sebenarnya gini, langsung aja. Errornya itu CA272 sama error CA559 ya. Dan kita pasti fokus dulu ke CA559 teman-teman. CA272-nya tidak. Padahal itu keliru. Perhatikan ya teman-teman ini. Perhatikan dulu ya videonya. Perhatikan ininya ya teman-teman. Saya ngopi dulu ya. Tekanan rel sama perintahnya, perhatikan perbedaannya. Ini dengan perbedaan segini gua mana tidak ya? muncul error CA559, CA2249 nggak muncul. Sekarang saya akan relipkan. Ya. Tadi ketahol dulu ya ini. Ini ada perintah mesinnya, dia drop di 1500. Izin sebatang dulu ya. Tekanan relnya 800, perintah tekanan relnya 896. Jadi ini drop kurang ya. Tapi yang errornya itu, muncul errornya itu bukan CA5549, tapi ini CA272. Kita lihat dulu. Kita lihat di normal. Coba di coba ya. Rel 8335 loh. Tadi sempat muncul. Kita lihat dulu ya. Nah ini video yang kedua teman-teman, setelah saya tes ya, tes relip, tes ini masih muncul error. Pada saat on aja dia udah error. Nah, tonton lagi videonya. Relip ya, ternyata errornya muncul dua. CA55 ini sama muncul lagi ini CA559. Open rel pressure low error. Itu jadi setelah saya cek muncul errornya dua, CA272 sama CA559. Dan ini saya sharekan teman-teman ya, pada saat tes relip saya juga mengecek ini ya, dan di sini ada drop ya, yang seharusnya ini kan water separator. Sorry ini teman-teman yang belum tahu, ini namanya water separator. Jadi fungsi water separator kan memisahkan air dengan solar ya, air nanti ke bawah. Tapi ada fungsi lain, yaitu sebagai indikasi kita sebagai kan ini berupa transparan, jadi kita bisa mengecek nih. Normalnya unit normal ini harus full, solar ini harus full ke atas, kondisi apapun, mau itu hidup, mati, hidup saat low idle, saat high idle, saat relip, saat operasi, ini harus full ya, tidak boleh ada drop nih. Kondisinya gini, perhatikan ya. Mau dimatiin. Ya, kita saring dikit ya, kita agak lama. Nih perhatikan ya, atas ini dia drop teman-teman tuh. Ini kalau sebentar. Ini low idle aja ya, belum mentok. Nah ini mau relip nih.
Nah ini relip. Oke, intinya dari video ini bahwa apa namanya, memang terjadi masalah di fuel sistemnya gitu. Kenapa? Karena ini aktualnya yang harusnya penuh, ini malah drop ya teman-teman, malah ada kurang. Ini penyebabnya bisa masuk angin, bisa jadi kebuntuan ya dari suplai, atau bisa jadi hambatan dari discharge-nya dia. Ya, output pompa tertahan lah gitu. Jadi sedotan dengan outputnya nggak beda. Jadi ini. Nah, ini yang terjadi di abang kita yang di Sumatera, Bang. Abang sebenarnya nggak salah juga sih ya. Udah ganti supply pump kan, udah order supply pump baru gitu. Dipasang tetap aja. Filter sama udah diganti baru, cuma tangkinya yang belum dibersihkan ya abang itu. Cuma ya asumsi saya kalau ininya bersih ya nggak perlulah tangki gitu, karena ngalirnya lancar ya gitu. Jadi sama, yang dulu yang saya tanganin adalah mekaniknya dia tuker dengan unit yang lain ya, karena unitnya lebih dari satu ya, memastikan. Jadi nggak usah order supply pump kalau dulu ya, karena dia udah yakin kok problem dipasang ke unit lain supply pumpnya yang ini bagus gitu ya. Nah, cuma kalau abang yang di Sumatera itu udah order supply pump dan masih problem ya. Nah ini nggak salah ya saya sampaikan, tapi ini menjadi saya sekali lagi saya dulu hampir terkecoh gitu, terkecoh. Saya lanjut ya teman-teman. Jadi, ini, oke inilah datanya. Dari data itu, karena ada dua error ini teman-teman ya. Sebentar, saya kasih pointer ya. Mana pointer? Nah ini. Intinya ada dua ini ya. Nah, yang sebelumnya adalah mekanik sebelumnya adalah fokus ke CA559. Sementara CA272 itu tidak ini ya teman-teman, tidak dikerjain duluan gitu. Nah saya ya mungkin kemarin iyalah bang, lu enak, lu filter udah diganti, lu apa namanya supply pump udah diganti, ya enak lah katanya. Ya bisa jadi gitu ya teman-teman. Cuma saya akan fokus ke CA272 dan sebenarnya teman-teman yang terjadi itu kalau CA559 muncul berbarengan dengan CA272 atau CA271 ya, berhubungan dengan IMV, nanti kan ada short, ada oven gitu ya. Saran saya sebaiknya CA272 atau CA271 kalau nggak salah itu duluan ya. Yang CA559 hiraukan dulu karena nanti ada berbarengan lah. Ya, supaya tidak terkecoh lah gitu. Oke, jadi kita akan fokus ke ini ya, ke failure code CA 272 teman-teman. Ini silahkan, saya yakin teman-teman udah punya shop manualnya ya, tinggal dibuka aja. Nah, ini panduannya dalam mengatasi error 272. Nah, di sini fenomena on mesinnya ya. Jadi controller itu akan memperlakukan unitnya seperti gini. Kalau muncul ini CA272 maksudnya ya di sini, atau action controller nih. Fenomena terjadi di mesin adalah pertama, engine run but is not stable. Bahasanya adalah mesin hidup tapi tidak stabil ya. Nah, mesin tidak stabil. Ini kalau keterangan ini semua ini ya, kalau bahasa operator yang poin-poin yang ada 1 2 3 4 ini itu kalau bahasa operator, bahasa mudahnya dia ngomong low power dah. Pak, alatnya low power atau nggak ada tenaga ya. Nah, kalau kita jabarkan seperti gini teman-teman. Mesin hidup tapi tidak stabil. Tidak stabil ini berarti putarannya naik turun. Kalau bahasa luarnya itu kayak masuk angin, kayak engine hunting ya. Bisa jadi karena engine hunting, bisa jadi karena knocking, atau bisa jadi yang lain teman-teman, naik turunnya gitu ya. Oke, yang kedua, the common rail pressure is higher than the common value. Jadi tekanan perintah bahan bakar common rail lebih tinggi dari nilai perintahnya. Jadi di sini seperti gitu. Tapi aktualnya yang setelah kita cek ternyata antara low idle, high idle sama relief justru turun ya. Turun dari nilai standarnya gitu. Aktual dengan perintahnya beda, lebih rendah justru ya. Terus yang ketiga, the engine stability degrees ya. Jadi maksudnya kemampuan menghidupkan engine, ini yang nomor 4 ini, kemampuan menghidupkan mesin menurun ya. Jadi bahasa mudahnya startnya lama, long start. Yang biasanya start cuma 2 detik atau 3 detik, gerang hidup engine. Nah, karena muncul error ini, maka yang terjadi fenomena di mesin adalah startnya lama, mungkin gerang ya. Ya sebegitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah output reduce ya. The engine output is reduce atau output mesin berkurang. Outputnya dia berhubungan dengan power, tenaga, horsepowernya berkurang ya teman-teman. Drop lah karena RPM-nya juga tadi kan 1.500 ya, turun. Bahkan mungkin kalau dipaksa 1.400 gitu. Oke itu, jadi kita akan melakukan ini poin-poin ini ya teman-teman. Dari mulai 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Nah, sebenarnya ini
Kalau kita ngomong ke diagram IMV ini ya teman-teman nih, diagram IMV kita cuma ngecek ini regulator, kita ngecek kabel, dan kita ngecek ini controller ya. Nanti ada voltage, ada resistan yang kita cek ya, 2 itu aja sebenarnya. Nah, oke, ini untuk posisi dari apa IMV, perhatikan teman-teman ya, yang belum tahu. PCP atau IMV itu ada di sini ya, di supply pump di belakang ya. Ini engine-nya. Nah, di sini ini solenoid IMV-nya. Nah, ini konektornya ya. Namanya ini. 2000 years later. Nah, itu ya tadi teman-teman. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mengukur ya, mengukur IMV teman-teman. Jadi di sini sebenarnya pertama ya ngukur konektor. Jadi kalau bahasa gampangnya konektornya dicek dulu, disemprot, dibersihkan gitu ya teman-teman. Hal gampang dan ini sudah kita lakukan lah. Ini nggak perlu saya bahas ya. Ngukur-ngukur konektor, ngecek konektor itu kendor apa enggak gitu ya. Ini basic. Jadi kita ke langkah nomor 2, yaitu di sini defektif aktuator ya, aktuator of supply pump, atau di sini kita ngomong IMV atau PCP ya, atau solenoid. Di sini kita minta ukur antara male 1 sama male 2 itu maksimal 5 ohm ya teman-teman. Jadi male itu ini ya, ini angka 1 sama pin 2 itu hasilnya pengukurannya standarnya adalah ini teman-teman ya, 5 ohm. Nah, setelah kita lakukan pengukuran di sini, EMV ini kita ukur menggunakan ampermeter, hasilnya adalah 3,1 ohm ya. Jadi ini bagus teman-teman, masuk. Jadi solenoidnya bagus, nggak masalah ini solenoidnya. Oke, itu hasil pengukuran. Nanti teman-teman kondisikan ya pada saat dingin atau pada saat panas ya untuk solenoid, karena apa namanya bisa berpengaruh juga gitu ya. Oke, yang kedua selanjutnya adalah di sini ya, hot shot in wiring circuit. Ini agak ini ya teman-teman. Maksudnya agak susah ya. Di sini maksimal keterangannya maksimal 3 volt. Cuma di sini dia mengukurnya kita harus menggunakan T adapter teman-teman, in the controller HM. Jadi posisinya ini tidak ada yang dilepas ya. Jadi kita masukkan T adapter. Jadi tidak ada konektor yang dilepas, maka maksimal 3 volt. Sementara kita mengukur kan melepas konektor ya. Jadi dari yang kita ukur ini nih set. Nah, ini kita lepas yang dari ini solenoid, kemudian kita ukur ininya yang sisi apa nih? 32 ya di sini nih. Masih posisinya ada dapatnya 4,1 volt teman-teman. Ya, karena terbuka gitu. Kita buka ya. Ini konektor yang CP3-nya kita buka, dapatnya adalah 4,1 volt. Ini masuk teman-teman. Kenapa? Karena tidak dipasang. Kalau dipasang ke aktuatornya maka ada beban. Nah, maka voltage drop 3 volt. Nah, di sini masuk. Asumsi saya bahwa kalau output controller kan rata-rata kalau sensor ini kan 5 volt ya teman-teman, maksimal 5 volt. Jadi asumsi saya output yang dari controller ini yang ECM DRC2 pin 2 sama 3 itu dia mengeluarkan output yang 4,1 volt, masih masuk rank ke maksimal 5 volt. Ya, kalau kondisi kita tertutup. Kalau teman-teman punya T adapter, nah T adapter ini spesial tool ya. Jadi kita tidak perlu melepas konektor dalam melakukan pengukuran, langsung diukur situ unit masih terpasang gitu ya sistemnya, ya baru. Soalnya ada keterangan nih, because of PWM average voltage is shown gitu ya. Masuk menurut saya ini teman-teman. Oke gitu. Langkah selanjutnya adalah saya melihat di sini ada perbedaan sambungan ya. Ini pin yang nanti di apa namanya yang di IMV, ini pin ya. Ini female atau laki-laki. Nah, yang di soketnya itu cewek ya. Ya lubang lah, cewek kan female tuh cewek lubang bahasanya gitu, cewek makanya female bukan lubang atau apa ya tusukan, bukan. Jadi male female itu ya cewek cowok gitu ke alat kelaminnya dia gitu. Nah di sini terlalu besar teman-teman, terlalu gede, artinya apa? Bisa jadi kendor teman-teman. Nah di sini saya ada, kalau ini konektor ini di repair agak susah atau diganti karena nggak ada ya teman-teman. Setahu saya nggak ada. Kalau teman-teman tahu part numbernya silahkan isi kolom komentar ya, karena saya nyari nggak ada. Kalau mau order ya satu set wiring engine AC gitu ya, berapa juta itu harganya. Jadi pemilihan ini saya menambah dengan kabel serabut. Jadi kabel serabut yang NEA yang kecil-kecil itu ya, kan ada nih kayak gini nih. Ini kecil ya, kecil doang tuh yang tembaga, tinggal masukin aja ke lubang ini teman-teman ya, untuk menambah sesak. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak
ini malah bisa patah nih pin yang melnya, yang lakinya ya, supaya dia tidak kendor, langsung kena gitu ya. Ditusuk nih, jadi masuk ke sini tuh kena. Jadi dari sini kita menambah ini ya teman-teman, kabel serabut, tujuannya ya dia tidak kendor, sesak lagi, sesak gitu ya, plak gitu. Nah kalau yang dulu teman-teman yang dulu di PS300 nih pernah juga di-sharekan, jadi dia kendor, tapi modelnya dilepas konektornya, dirusakin, kemudian ditusuk langsung nih kayak gini nih. Jadi kayak apa ya, ditusuk pluk gitu ya. Ya nggak apa-apa silakan, cuma nanti berhubungan dengan kalau hujan atau gimana ditutup lah, jangan kayak gini ya teman-teman. Jadi intinya untuk supaya tidak kendor. Jadi setelah saya tambahkan tadi berupa serabut itu ya, kemudian saya tes, ternyata errornya hilang teman-teman. Jadi on hilang, di start hidup pun hilang, nggak muncul L03-nya nih, nggak muncul ya di monitor itu biasanya kan L03. Nah kita lihat. Bentar. Nah ini aman ya katanya ya. Oke, setelah itu aman, alat operasi. Ternyata kita cek, jadi awalnya kan 8335 ya HM-nya, kemudian info lagi di 8347. Jadi 12 jam operasi muncul lagi errornya teman-teman ya, error yang sama gitu. Nah ini videonya perhatikan. Nah ini. Nah ini ya, ini HM-nya 8347 jadi 12 jam. Cuma karena di lokasi itu operasinya paling cuma 4 jam, jadi hitungannya di berapa hari ya gitu. Mungkin lupa aku 3 hari atau 4 hari kemudian info lagi, dan kita visit lagi ke lokasi teman-teman ya. Nah itu Bang ya, ini perhatikan ya langkah-langkahnya. Kemudian kita datang lagi, kita cek lagi hal yang sama. Nanti teman-teman poinnya dari nomor, tonton lagi dari awal videonya ya. Nah selanjutnya kita terkecoh ini teman-teman, adalah short circuit ground fall in wiring harness teman-teman ya. Jadi kenapa kita tidak melakukan ini? Karena output volteknya sudah ada, 4 volt udah ada gitu. Jadi nggak usah ngukur kabel lagi. Ternyata setelah kita ukur ini teman-teman, yang harusnya ini kan maksimal 5 volt ya. Nah, ini beda pengukuran, perhatikan ya teman-teman. Karena dia bahasanya di sini ngukurnya. Ini dilepas, ini kan disconnect konektor ECM kan. Nah, di female di sini dilepas. Nah, yang diukur adalah nomor 2 sama 3 diukur. Ya, hasilnya adalah maksimal 5,5 volt. 5 ohm ya. Nah, kita ngukur ini, padahal ininya harusnya dilepas, ini masih nyambung. Jadi ini sebenarnya bukan ngukur ground fault aja ya, tapi ngukur solenoid teman-teman. Nah yang saya lakukan adalah ini kita lepas ECM-nya, konektornya, kemudian kita lepas juga yang di CV3, dilepas dari solenoidnya gitu, lepas. Nah akan kita ukur ini pin 2 sama 3 itu OL harusnya, tidak nyambung kan, tidak nyambung. Nah, kalau pin 2 sama pin 1 ini harus nyambung, ada bunyi tit gitu kan, sama nomor 32 sama nomor 2, ini posisinya begini kan tuh, set ke sini, itu bunyi nih. Tapi kalau nomor 2 sama 32 berarti harusnya tidak ada sambungan ya. OL, overload atau tak terhingga, tidak ada beban. Nah, hasilnya yang kita ukur justru 9,57 mega ohm. Memang besar mega ohm, cuma ini indikasi nyambung dia. Ya, ininya nyambung, teman-teman. Ya walaupun sebenarnya ada ya nanti untuk ketahanan pakai merger tester ya, cuma jarang yang punya lah itu di workshop biasanya atau di tempat overhaul ya. Kita di lapangan ya apometer aja udah mewakili lah gitu, tahanan resistannya dia ya. Nah jadi asumsi saya bahwa ada terjadi permasalahan di kabel antara pin 2332 dengan yang di CP3 ya, 12 itu. Jadi di sini nih dibuka-buka semua teman-teman, ada masalah teman-teman. Dan ya ini harus dicek secara aktual ya. Di sini nih ngomongnya dicek for wiring brick KG cannot be done ya. Jadi ya data informasi ya teman-teman. Ada kabel yang rusak gitu. Ini teman-teman perhatikan ya, ini tips juga dari saya, tips ya, tip-tip nggak tahu apa nih. Oke, perhatikan ini pin-pin yang ada di controller engine ya. Buka-buka teman-teman, silakan semprot, bersihkan, jangan takut lah ya. Tapi gini, sebelumnya kalau teman-teman membuka ini,
konektor atau apapun, kondisinya saran saya pertama matikan kunci kontak off ya, off posisi. Yang kedua kalau bisa baterainya dilepas, kabel baterainya dilepas ya, negatif atau positif lepas lah, biar tidak terjadi kebocoran, nanti bisa short ya repot lagi ya. Nah ini tip dari saya berhubungan dengan tadi ya, karena output konektor ini yang dari controller. Jadi ini bahasanya male ya, laki-laki ini. Tusukan ini kayak alat kelamin laki-laki, makanya disebut male ya. Kalau female ya cewek gitu. Yang nanti ada di konektornya dia gitu. Kayak di sini kalau teman-teman perhatikan, ada nggak dia yang gosong ya, hitam gitu gosong. Ya kalau ada gosong berarti kan terjadi kurang bagus ya sambungannya, sehingga terjadi percikan, makanya dia bisa hitam lah. Kalau ini bagus teman-teman ya, bagus semua gitu, nggak ada indikasi ke sini kondor di konektor ini gitu teman-teman. Nah temuannya ini teman-teman perhatikan ya. Jadi kita buka conduit, ininya nanti di kabel yang dari controller ini controller nih ya teman-teman. Kemudian nanti ini posisi ini pompa nih, di sini pompa. Nah tonton ya teman-teman temuannya. Setelah kita Kita tuh konduitnya, ini namanya konduit nih pelindung. Dan kita telusurin ya, temuannya ini teman-teman. Nah ini ya teman-teman temuannya adalah, jadi setelah kita bongkar conduit itu yang hitam ini teman-teman ya, pelindung doang, buka aja satu-satu, buka, nanti isolasi hitam ini ganti aja ya. Jadi maksudnya jangan takut buka kabel gitu. Banyak kan takut banget buka kabel. Cuma kabel itu penyakitnya cuma dua mas, kalau nggak short ya putus, udah gitu doang. Hot short atau disconnect atau open circuit itu bahasanya cuma dua ya, putus, short ya. Short itu antar power dengan ground ketemu ya, kalau putus ya lepas gitu ya. Ini salah satu temuannya ternyata di sini teman-teman ya, yang terlihat kan. Sebentar yang jelas lah ini. Nah ini ya, oke kita akan kasih pointer dulu biar jelas. Nah ini teman-teman ya, ini kabel yang akan menuju ke IMV ya. Jadi kalau ke atas ini ke IMV, kalau ke bawah ini nanti menuju ke engine controller ya teman-teman. Nah temuannya di sini. Jadi ini diklaim ya teman-teman, diklaim itu ke pasang, nah itu di situ ya, bisa putus ya, kemungkinan nih mungkin ketarik-tarik atau apa gitu, saya juga nggak tahu. Tonton, nah ini udah kita lepas, tonton dulu ya repairnya. Saya izin sebatang dulu. Ini nanti bisa kena lagi, bisa short lagi, temu gitu tuh. Emang ini ada tujuannya dia, ya ada tujuannya, ada fungsinya ini dililit begini. Ada yang lilit, ada yang enggak. Kayak ini, kalau ini kan enggak kan, tuh dia kan enggak dililit kan ini kan. Tuh, kalau ini dililit. Jadi untuk amankan ini kabelnya, ini kan genuine kan. Soalnya konektornya ini nggak ada, harus bisa satu set kabel body. Nah, kita repairnya gini, ini dipisahin supaya tidak jadi short. Ini power, ini ground. Nah ini modalnya, kita modal isolasi jadinya agak banyakan. Nanti kita delete lagi ya. Ini nih cara repairnya nih. Kalau nanti digulung gitu lagi, takutnya ada yang kena lagi ya. Kayak ini. Ini digulung, dia kena ini nih. Jadi gini kan, kayak yang di bawah sana. Caranya, ini ada yang bagus sih. Jadi kita gulung dulu satu bijinya ini. Pisahin, isolasi. Ya. Terserah mau satu mau dua ya. Enaknya mana? Satu cukup
Oke teman-teman, jadi temuannya tadi ya, selain apa namanya yang repair nanti kita sambung, sebelumnya ini juga dicek dari mulai EMV sampai ke engine controllernya, kabelnya itu ada indikasi putus nggak, ada indikasi short nggak ya. Nah kayak gini kan ada tuh di sini temuannya mana. Nah ada bagian inilah ya, jadi kita akan isolasi lagi, lepas lagi, isolasi lagi. Nah sampai akhir ya teman-teman. Nah kayak gini. Nah ini udah satu sisi. Oh kita udah dapet. Kalau enggak juga begini nggak apa-apa. Kalau udah ada ini kan. Kalau begini digulung lagi. Nah cuma karena kita cari aman kan. Jadi biar double karena engine panas ini. Nah jadi double. Oke itu ya teman-teman, dililit, kemudian next videonya lagi. Nah ini kasih isolasi ya. Nah Sekarang kalau udah begini, lanjut lagi, baru dipuntir lagi, dikembalikan lagi. ikutin aja videonya. Tadi kan. Nah. Ya. Benar nih. Yang ini satu. Kan? Nah, kalau udah biar lebih aman, lebih mantap lagi, kita tutup lagi dari sini. Nah, kalau dipuntir kan, tutup lagi. Jangan sayang sama isolasi lah, berapa harganya. Daripada alat trouble terus ya. Sampai penuh. Nanti yang di bawah juga sama. Oke, tuh teman-teman ya, ini proses ngelilitnya ngembalikin lagi terus pakai isolasi, jangan sayang isolasi lah, isolasi elektrik murah banyak gitu. Terus nanti hal yang sama lakukan juga di sisi yang ke engine controllernya ya, sama gitu dicek, kalau bisa proses sama lah gitu. Karena ini kebetulan kabel yang ke EMV-nya, nanti kabel satu sisi kabel yang ke engine controllernya lakukan hal yang sama teman-teman. Kenapa saya nggak videokan? Posisinya susah di bawah, jadi ngevideonya nggak bisa ya, mentok gitu. Pada korban HP jatuh lagi, pecah lagi layarnya, aduh. Lagi nggak punya duit soalnya ini kalau beli HP lagi. Ya, lanjut. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Nah, ini hasil perbaikannya. Oh, sorry. Sebelum itu ini dulu ya teman-teman. Saya lupa. Nah ini diukur dulu ya. Diukur dulu kontinuitasnya. Mana sih?
Oh, lupa saya ngukur ya. Kontinuitas kabelnya itu ada short lagi nggak gitu ya? Itulah ya. Intinya di situ. Cuma kayaknya ini nggak keambil videonya, sorry ya teman-teman. Oh, enggak ya. Nah, oke, selanjutnya ini teman-teman. Ini hasil perbaikannya ya udah oke. Nah, ini untuk sambungannya ini saya udah pasang kembali. Kemudian untuk yang sambungannya teman-teman nanti bisa disambungkan pigtail ya atau ekor babi gitu ya. Jadi dililit begitu aja atau pakai konektor sekun bahasa umumnya silahkan. Cuma posisinya itu jangan digabung bareng gitu ya, tapi dipisahkan lah. Jadi biar tidak kena lagi gitu. Ya, ini saya lupa nggak ngambil videonya, tapi ini udah disambung lagi. Usahakan jangan short lagi ya, benar-benar dirapihkan isolasinya lah gitu. Nanti dikembalikan lagi. Nah, konduit itu cuma gini doang teman-teman, sambung nanti sampai bawah lah ya. Udah kita sambung. Nah ini, sorry. Hasil perbaikannya ya udah oke. Udah kita sambung. Nah ini teman-teman ya. Jadi mana? Sebentar, akan saya kasih pointer. Pointer mana sih? Oh ini. Ini yang engine controller ya. Ini yang konektornya. Nah ini kabelnya itu sebenarnya langsung nanti dia menuju ke atas ini, ke atas nanti menuju ke IMV ya, ke solenoid pompa. Nah di sini tuh kabel itu kan nggak gelenteng gini ya, standarnya kan nempel. Nah ini di sini yang kena adalah di sini nih. Ini poin ini titik ini bekas ini ya. Ini yang posisi yang rusaknya dan ini bekas klem. Klem itu pengikat yang kemudian dibaut di sini teman-teman. Ya, jadi kalau biasanya gitu ya di pengikat nanti ke sini, posisinya ke atas, ke sini, lewat sini rapih lah. Nah kalau misalkan seperti gini teman-teman sebaiknya klemnya nggak usah dipasang. Nanti ngikatnya teman-teman menggunakan tirap aja, saran saya ya, supaya tidak goncangan lagi, ketarik-tarik lagi, supaya apa namanya ya. Jadi ini sebenarnya nggak tahu pernah dilepas atau tidak teman-teman, cuma ini bekasnya sangat-sangat ini ya, terjepit lah bahasa dia ya. Ya, jadi saran saya kalau udah posisi gini teman-teman ikat aja pakai tirap, intinya ya jangan gelewer lah ya. Baca. Nah, kalau kondisi teman-teman tadi jangan lupa ini ya dipasang lagi sekun ini, bukan sekun, apa namanya kabel serabutnya, pasang-pasang kemudian kita sambungkan lah. Seperti itu ya. Teman-teman mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan nih. Coba untuk abang yang di Sumatera dicek aja. Jadi bisa dari konektor yang udah kendor dalamannya dicek aja bang. Yang kedua bisa dari wiring yang kena seperti kasus yang saya ya. Atau ya bisa kontrol engine bisa sih. Tapi kalau kontrol engine itu jangan kadang-kadang, dia kalau udah rusak ya rusak aja gitu bang. On rusak ya udah nggak sempet kadang-kadang lah gitu. Itu aja, semoga bermanfaat teman-teman ya apa yang saya sampaikan. Nah cuma intinya terus dari proses ini gimana bang, kan nanya yang dulu ya. Ya customer tidak beli controller engine, tidak jadi beli, tidak beli supply pump juga, dia hanya bayar jasa yang hanya seperak 2 perak itu. Ya dia bilang sales, aduh sorry bang, saya bilang abang nggak bisa jualan ini jadi begini, saya bilang ini nggak apa-apa kata salesnya, saya senang kok, yang penting customer itu apa namanya alatnya normal lagi, daripada saya order ini beli ini alatnya belum problem, ya saya yang ya rezeki kata sales dulu itu ya Sombong amat. rezeki udah ada yang ngatur bang, tang aja ya. Semoga ini menjadi kepuasan kita ke customer ya, bahwa ya kita sih end to end solution kan, memberikan solusi gitu, bukan jualan aja gitu. Ya kalau jualan engine controllernya nggak rusak ngapain kita jualan, kan aman ya. Ya itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat kisah ini dan semoga abang yang di Sumatera bisa ngikutin bang, itu aja. Intinya apapun itu ya tetap gunakan data, measurement, pengukuran, analisa, udah itu aja bang. Ya, karena ya ini buatan manusia gitu, dia udah ada ini. Ya itu aja lah, panjang lebar saya cerita udah kebajangan nih, hampir mau sejam ya. Intinya tetap semangat, tetap jaga keselamatan dan salam alat berat. Sebat dulu, sebat mulu.